Halo, selamat datang di Pandit Negara. Kemarin Bang, baru aja kita upload langsung ada banyak kejadian di negara ini Bang. Gue langsung di DM, Bang ini dong nih. Apa yang mau kita bahas hari ini? Wah ada banyak nih Bang, mau dari mana dulu nih? Ruwet banget nih negara, bener. Pusing nih negara bener, kebanyakan, ya ampun. Ya ini belum selesai, ada lagi. Ada lagi. Ini dulu deh. Dari yang paling sering kita bahas Bang. Apa? Dadan BGN. Dadan. Akhirnya dicopot, ditangkap. Dan bahkan ini gue baca di Twitter ya Bang, pencopotannya ini dadakan banget Bang. Iya. Jadi dia tanggal 1 pulang dari Arab. Tanggal 2 pagi nemenin Pak Prabowo sidak MBG, bukan sidak MBG, pantau MBG Iya. siangnya. Sorenya masih nemenin Pak Prabowo sidak MBG juga. Sorenya masih nemenin Pak Prabowo mantau MBG, malamnya dicopot. Kira-kira malamnya dicopot, besoknya ditangkap. Nah, pertanyaan gue Bang, kira-kira waktu lagi mantau di dua tempat ini dia kan sama Pak Prabowo. Iya. Jokes apa yang dia keluarkan sampai Pak Prabowo mual dan nek sama dia. Bener dong, ini berarti kan dari jam 11 pagi sampai malam bareng berduaan mungkin satu mobil nih. Mungkin Pak Prabowo muak nih sama mungkin dia kan jalan tuh, terus Prabowo kesandung. Aduh, terus kata si Dadan, wow. Itu kali yang bikin ini bikin Prabowo nih kayak. Kalau mungkin Pak Prabowo lagi capek, terus dia niatnya menghibur, Pak, saya punya sulap. Ada gini, Pak apa dong Pak? Disentil lehernya. Karena nih, aduh, ini dadakan banget Bang. Bener. Dia pulang, abis itu nemenin Pak Prabowo di dua tempat, malamnya langsung dipecat. Artinya kan ada sesuatu yang terjadi di dua tempat ini. Masalahnya Yud, ini yang jadi masalah yang ramai dibicarakan orang-orang. Ya. Dolar 18.000. Ya. Sebelumnya yang viral kan Teddy. Benar. Masa yang ditangkap Dadan? Selamat lagi aja si Teddy nih. Enggak. Kalau selamat lagi aja nih Pak Teddy. Kalau Teddy ini kan Pak Teddy bilang begini sama Prabowo. Apa? Kakak, aku dihujat. Aku dihujat orang. Dadan kita tangkap. Buat pengalihan isu. Ya. Selamat lagi kan. Jadi mungkin kalau karena bener Bang, gue juga baca di sosmed banyak yang menganggap penangkapan ini pengalihan isu. Iya. Karena kayak misal Pak Prabowo akhirnya sadar, kan yang dipermasalahkan adalah pengadaan BGN yang dirasa nggak masuk di akal. Betul. Ini udah dari lama. Bener. Kenapa baru sadarnya sekarang? Kenapa? Apakah waktu sebelum ketemu Dadan dia nggak tahu ini semua? Betul. Kenapa usutnya pas pulang dari Prancis? Kenapa waktu apa gara-gara atau beliau lagi kenapa waktu beliau lagi dihujat? Bener. Jangan. Wah bener nih. Apa fix dah. Kenapa dipecat tuh gara-gara Dadan songong. Apa? Wah mana oleh-oleh gua? Prancis doang. Iya. Nggak bagi-bagi ke kita. Gue dari Arab bawain lu kurma. Iya. Mana gantungan kunci, tempelan kulkas. Iya. Aduh, ya Allah. Dan itu sih dia buat gue ya. Kalaupun benar ini pengalihan isu, penangkapan Dadan tetap bagus karena kan memang banyak banget harus wajib. Tahu nggak? Untuk gua sedikit percaya itu pengalihan isu, Yud. Lu lihat dah Dadan pas ditangkap. Bengong aja tuh. Itu kayak ini ekspresi kosong. kayak ini Bang bangun maghrib itu. Bengong aja. Ayo bener, ini gua kenapa ya? Kok gue ditangkap ya? Dia waktu nyampe di ruang tahanan, cubit gue dong, kayak gue mimpi dah. Jangan cubit, coba jitak kepala gue dong. Karena dia kacau Bang, pengadaan tuh kayak motor si pemenang tendernya kantornya kecil banget. Terus ternyata dia punya banyak SPPB, banyak SPY. Mungkin itu mungkin. Banyak SPPG.
atas nama dia dan orang-orangnya. Iya, Jadi yang mana tuh sehari tuh bisa semiliar. selalu udah kayak Kylian Mbappe. Waduh, ditambah dia punya ini katanya terkait isu jual beli lahan SPPG SPPG, itu. iya. Jadi emang banyak hal dari dia yang kacau. Nah, Yud, ini yang gue salut sama si Dadan ya. Kan orang-orang korupsi kan diem-diem kan? Iya. Maksudnya nggak kelihatan lah. Iya. Ini Dadan terang-terangan, nyata-nyata. Dan dari Dan kemarin pede nggak wah gue mah bakal santai gitu anjir. karena Bang si Dadan ini sempat di beberapa bulan lalu dapat penghargaan dari Pak Prabowo sebagai pahlawan gizi kalau nggak salah ada. Gue lupa sebutannya apa tapi Iya. dia dapat penghargaan dari Pak Iya. Prabowo jadi ngerasanya memang Aman. dia ngerasa aman. Nah mungkin memang saat itu Pak Prabowo handphonenya masih mode anak Bang. Jadi di timeline lu Nggak ada berita apa-apa ya? Iya lu timeline marah-marah soal pengadaan motor nggak Iya. didengar, soal kaos kaki nggak Bener. didengar karena di handphonenya cuma ada Candy Crush Bang. Nah pas ketemu langsung dia tiba-tiba Pak kemarin gua habis datengin 50.000 motor. Hah? Nah di situ lah Baru sadar. Baru sadar. Duh, makanya ini yang gue bilang tadi tuh Dadan tuh benar-benar pede banget tuh, pede nggak ketangkep, Iya. nggak bakal diciduk karena kan ini yang dibahas masyarakat bahkan. Betul. Ini nggak mungkin nih, nggak ada markup, nggak mungkin Iya. nih, nggak ada penyelewengan gitu kan. Santai aja dia. nih. Santai aja Bu. Buset, makanya nih karena Dadan pahlawan kan sekarang ditangkap nih. Iya. Lepaskan dia ke kandang buaya. Ya. Kita makan buaya. Tapi ada sebuah hal yang menarik juga Bang dari penangkapan Dadan. Kan Dadan kepala BGN. Terus ada ex wakil BGN, aduh gue lupa namanya bapak siapa, ngucapin selamat ke ketua di BGN yang baru Ibu Nani. Oh iya. Dia ucapannya gini, selamat atas pengangkatannya dan terima kasih atas hadiahnya. Dia ngerasa kalau yang beredar ya, dia ngerasa si Bu Nanik nih cepunya. Lo gimana melihat itu? Mungkinkah terjadi ini emang soal cepu-cepuan? Masalahnya ini, Yud. Lagi-lagi yang dikeluhkan oleh warganet ya. Ya. Dadan dicopot, gantinya Ibu Nani. Bu Ninik ini. Jadi kayak ini, Yud. Apa namanya? Pergantian pemain. Lo udah kenyang, ayo ganti. Gantian. Kan lo udah banyak, udah banyak. 1 miliar selama 2 tahun tuh udah 600 700 miliar lo punya gantian dong. Gue kemarin baru bikin ini ternyata Bu Nanik itu mirip banget Caimin pakai jilbab anjir. Ih, lucu lagi. Ntar ada fotonya nih. Mirip banget Bu Nanik pakai jilbab, Bu. Caimin pakai jilbab bener. Suka selepet juga berarti ya? Iya, suka. Nah, yang jadi persoalan pengangkatan pergantian pada dan Bu Nani itu ternyata memang Bu Nani ini kan orang-orang Prabowo 2019 kan Oke. yang punya kasus dulu tuh Ratna Sarumpait itu. Jadi ya terkesan bagi-bagi kuenya tuh berasa banget di sini gitu. Ganti orang aja ya? Iya, kenapa yang nggak kompeten? Iya, kenapa harus mereka? Kalau gitu? gue sih bukan ini Bang, karena kayak kalau Pak Dadan bisa Padadan. Kalau si Dadan BGN ini melakukan korupsi dan terang-terangan, ini kan kayaknya orang-orang di sekitarnya juga sama-sama tahu lah ya. Jadi gue sih pengennya kalaupun ini kalau mau baik ya beneran satu rombongan tuh diganti diangkut. gitu. Wah, Jangan bener. orang yang di dalam yang diangkat karena kan dari awal lu udah tahu. Bener. Harusnya misal tanggal 1 Januari Dadan diangkat BGN. Tanggal 2, tanggal 3-nya udah ditangkep. Karena udah dari awal nih terlihat jelas kan gitu. Ini ya dia lagi. Iya. Ini mah cuman udah nih KPK atau Jagung siapin baju ini dah rompi buat ibu itu dah. Nggak, tapi belum tentu Bang. Siapa tahu dia memang nggak bukan bagian dari rombongannya Dadan dan orangnya bersih. Masalahnya sistemnya udah begitu, Yud. Masalahnya sistemnya udah salah nih, Yud. Sistemnya yang busuk ini, Yud. Mau diganti Lionel Messi juga nggak ngaruh apa-apa ini. Tetapi kita ini direkam dan diupload. Nggak, ibu ini bisa jadi bersih karena bukan bagian dari sana dia yang cepuin. Iya. Akhirnya ini hilang dan nanti
lebih baik mungkin ya. Iya. Kita nantikan aja, jangan langsung suzon. Nih lagi Suzon boleh, tapi di belakang kamera. lagi Bu Nani nggak ngambil pelajaran dari Pak Nadim sih. Kenapa? Bu Nani udah benar-benar jual pisang. Udah enak Bu pisangnya Bu. Benar-benar cimpedaknya enak Bu, Iya. nanasnya enak juga Bu. Aduh, ini. Dan ini Bang, dari BGN kita pindah ke soal TIU. Ternyata TIU, Teddy Indra Indra Wijaya. Wijaya. Yang sebelum kurban ya? Yang ini Yang kurban sapi kan? bukan. Apa? Yang soal dia membalas kritikannya Dino Patijalal. Oh, Ya. sorry. Yang TIU itu awalnya rame tuh. Di depan rumah Amin Rais ada sapi inisial TIW. Siapakah itu? Oh iya? Iya. Di depan rumah Amin Di Rais? depan rumah Amin Rais. Aduh lucu banget lagi. Tadi gue gak lihat lagi. Itu yang rame di situ. Makanya Itu diwarnain merah kuning hijau biru ungu itu kan? enggak sih, enggak. Cuman kan lipstiknya kan pakai rombe-rombe sapinya. Begitu itu. Oh, gue nggak tahu yang itu mah. Dia mengklarifikasi di Nomor Jalal itu. Oke iya, soalnya kan kita sering dibilang kalau lu kalau kritik kasih solusi juga dong. Iya. Nah videonya Pak Dino Patijalal ini menyampaikan kritik dengan Elegan lah. dengan elegan, bahkan dikasih tahu solusi-solusinya. Iya. Pembalasannya dengan bilang, itu kan cuma dikasih waktu 3 Ya bulan. ampun. Iya. Teddy, lu juga kalau gak manis mah gak bakal. Enggak. Tapi kan dia berprestasi Bang. Kemarin dia lulusan terbaik Seskop. Banyak yang berprestasi mah, Yud. Bukan masalah berprestasinya, bukan. Udah jangan disebut. Tapi buat lu pemerintah tuh kalau nerima kritik harus kayak gimana Bang? Karena kalau gue ngerasa kesannya kritik yang dilakukan sama Pak Dino Patijalal yang diserang personalnya. Iya. Gue tuh sering ngerasa pemerintahan kita sekarang kritik itu dianggap serangan personal. Betul. Dan dianggap nggak cinta NKRI, Iya. dianggap melawan negara. Dianggap ini lu bikin kita repot aja dah gitu. Iya, bener. Apalagi kalau kata si siapa ketua Habibur Rahman itu, lu selama masih di Iya. pemerintahan tuh, Emang sejago apa sih lu? Iya. Ya Allah. Ya Allah. aduh gimana Itu ya? gimana ya? Lu DPR. Iya kan? Lu kritiknya kritik pejabat, kenapa kritik orang yang mengkritik pejabat? Iya tuh aneh banget sih itu. Aneh banget sih. Jadi tuh ya bener ya. Harus gimana dong? Iya. Berarti kalau kritik bukan solusi ya kata-katain aja udah. Iya, emang Udah susah ini. Ini ibaratnya Yud. Nah, Pemberitaan ini tuh kayak orang lagi jatuh cinta Yud. Udah nggak bisa dinasehatin. Udah nggak bisa dinasehatin ini, udah nggak bisa. iya, apalagi dia lagi menggebu-gebunya habis Iya. diajak liburan bareng. Ah, bener. Itu orang yang habis liburan bareng dan lagi jatuh cinta nggak bisa Nggak bisa, dinasihatin. bener nggak bisa. Misal pasangannya disenggol, langsung pasang badan, lu maksudnya apa? Namanya juga lagi jatuh cinta. Bener. Ya itu anak-anak SMA atau yang baru kuliah tuh kalau lagi jatuh cinta sama orang biasa kayak gitu emang. Itu anak sekolah ya guys, anak SMA ya guys. Contohnya ingat, itu cinta anak muda yang kayak gitu tuh yang susah dinasehati. Iya. Udah selamat lagi aja dia ya. Tapi ini sih kalau lu perhatiin Bang, setelah Pak Dino menyampaikan kritiknya dan memberikan solusinya, yang marah tuh yang bukan yang marah, yang akhirnya mengkontra tuh kan satu Letkol Teddy, terus Habibur Rahman. Satu lagi itu Sugiono juga bikin kayak kok ya. Iya. Kayak ada satu serangan nih langsung satu rezim bersuara. Bener. Itu. Yang bela Patijalal cuman Salim Doer doang. Bener. Sama Doni DJ Doni udah. Iya. Nggak ada yang lain. Iya. Yang repost cuma itu. Iya. Videonya Letkol Teddy yang repost Raffi Nagita. Kalah secara apa namanya engagement jauh. Iya. Secara apa namanya apa Bang apa? Kalau di Instagram tuh nyampenya kemana? Apa ya? Itu pokoknya sebaran lebih Iya. gede sebaran si Raffi Nagita 17. Padahal itu kalau kritikan itu dijadiin
pelajaran atau diambillah yang bisa dipakai sama kritikannya tuh mungkin ya. Iya. Atau ya bisa jadi lebih bagus ya harusnya. Dan bahkan buat gue lebih kayak gini aja. Oke, terima kasih Pak Dino penyampaian kritiknya. Kami sadar kalau memang masih ada kekurangan, bla 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 bla. Jadi jangan langsung dipatahin gitu. Diterima dulu biar rakyat tuh ngerasa oh dia tahu nih memang ada yang salah, makanya kedepannya akan lebih banyak perbaikan. Kan Betul. enak gitu. Jadi masyarakat ngeliatnya lebih terbuka. Iya. Ini malah bilang kita udah motong 50% anggaran. Terus ya, bener tuh. Tapi makannya lebih sering. Iya. Kan kalau makan sehari 20.000. Gue potong aja di ceban 5 kali makannya. Malah jadi gocap. Terus masalah kan si tadi kan blunder juga. Katanya kalau biaya kekurangan perjalanan itu ditanggung pribadi. Ya kalau kurang jangan jalan. Iya. Iya aduh ya ampun dah. Masa Kok gitu? itu kan matematika dasar banget ya. Rombongan udah kita kurangin. Tapi duitnya masih kurang. Ya nanti aja. Iya, nggak usah jalan. Gak usah jalan dulu, santai. Pengen banget berduaan sih. Pengen banget kunjungan ke negara-negara untuk membangun diplomasi kan kalau kata Pak Dino bisa lewat online. Atau di pertemuan-pertemuan yang kayak G20 biar nggak satu-satu tapi langsung banyak gitu. Iya. Lagi kayak nggak punya delegasi. Iya. Kan ada duta, ada menteri luar negeri. Menteri luar negeri nggak pernah di luar negeri kayaknya tuh bang. Makanya ini menteri luar negeri. Sugiono kebanyakan di Jepang nih. kayak kita ngelihat kan dulu sebelumnya Ibu Retno kan. Iya, wah udah itu mah. Terasa banget dia warga internasionalnya. Iya, jauh ama bener. Puyeng gue mah sama, aduh ya ampun. Pak Sugiono gimana jadi kakek Pak? Itu tuh. Aduh. Jadi yang soal itu yang ternyata bang, gue juga baru tahu tuh kalau anggaran pribadi kan pembelanya adalah kalau kita kurang biaya pakai duit pribadi Pak Prabowo. Terus jokesnya kayak lu jalan-jalan ke luar negeri duit pribadi, korban duit APBN. Terus ternyata itu melanggar undang-undang. Gue baru gitu ya? Iya, ada katanya jadinya nggak ada akuntabilitas dan pemisahan hartanya gimana nih? Iya, benar. Kan kalau lu duit pribadi yang nggak di audit BPK. Iya benar. Kalau duit negara kan di audit BPK gitu. Jadi gue pengen banget kayak kita nih bang, apalagi lu ya, dulu kan pernah kerja di kantor lah. Kalau lu mau melakukan reimbursement itu kan semua struk di harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Bahwa. Nah kan Pak Teddy, Letkol Teddy bilang duitnya ditambah sama Pak Prabowo. Mana nih coba buktinya nih, seberapa banyak memang duit Pak Prabowo yang kepake dan duit negaranya seberapa gitu. Biar ada buktinya biar gitu. Ada buktinya, jangan cuman klaim pribadi doang. Iya, gue pengen tahu gimana sih Prabowo fotokopi struknya di mana. Iya. Yang kebagian motoin struk siapa? Iya. Itu kayak kalau cuma klaim tanpa ada bukti mah itu mah pekerjaan stand up comedian. Ngebohong di atas panggung juga bisa. Ya gue tinggal bilang demi Allah ini true story. Iya. Aduh kacau. Ada lagi bang yang mau dibahas bang soal BGN. Tadi ada apa lagi sih yang lagi rame? Ya BGN aja ini. BGN tuh ya ini udah jadi kemarahan warga lah. Iya, apalagi itu gue barusan ngeliat di TikTok sini. Ini miris banget sih bang, dia cerita. Gue tuh baru sadar ya. Gue buat dapet gaji UMR di Jakarta 5,7, gue harus kerja 30 hari. Perbandingan 1 bulan. BGN ditutup masih dapet insentif 6 bulan anjing. Dan itu kan bikin kayak kemarahannya tuh nyata karena beneran ada orang yang harus bangun pagi, disk-diskan di kereta, dapatnya 5,7 1 bulan. Ini pejabat. Nah ini insentif SPPJ 6 juta sehari. Kata dia, yang udah ditutup pun, yang kagak ngongseng dapat 6 juta gitu. Dan ternyata apalagi si Dadan punya banyak SPPJ dan dia bisa dapat 1 miliar per hari ya. Iya. Orang sih marah banget ini. Dadan nih kalau ditaruh di Blok M hari Minggu sih
Udah kayak ada semut ngerubungin gula ini. Ya itu sih paling masalahnya. Kayaknya cuma nunggu giliran ditangkap doang Yud. Kalau misalkan yang gantinya tuh Bu Nani itu. Tapi ya kita berdoa aja lah ya. Semoga Ibu Nanik nih jauh lebih bagus dibanding yang sebelumnya. Karena kadang lu... Sorry. Jauh lebih bagus sih belum tentu. Tapi jauh lebih cerewet mungkin. Enggak, karena ini Bang. Paling enak menggantikan orang tuh ekspektasinya rendah. Dadan ini kan serendah-rendahnya. Iya. Ini jadi Ibu Nanik tuh Kita lihat nih. bisa lah harusnya jadi jauh lebih bagus dibanding Dadan bagian ini. Kenapa ketua bagian nggak Chef Renata ya? Iya nggak? Kemarin lu bikin bisa Chef Renata. Chef Renata. Siapa lagi? Chef Juna. Chef Juna. Chef Yuda. Bukan, Chef Rolet. Ya. Ada bilang nggak Chef Senko? Atau Sevilla. Aduh, makanya ya itu ya salah satu kelemahan rezim ini adalah karena terlalu banyaknya dulu yang andil. Oh, betul. Seolah-olah tuh harus banget bagi-bagi kekuasaan yang mana tuh efeknya adalah dilimpahkan ke bukan orang yang kompeten gitu. Jadi jatuhnya ya kayak apa ya? Sebelumnya Ebenezer, kan yang juga dapat jabatan. Walaupun dia korupsinya katanya gua korupsi kekecilan. Aduh, makanya dan terlalu cepat dia kayaknya terlalu cepat. Iya, maksudnya apa susahnya sih nyari orang yang kompeten di bidangnya gitu? Iya. Banyak loh, ada yang ya minimal ahli gizi gitu, Yud. Kalau kata Ambon ini, Bang. Apa? Indonesia nggak kekurangan orang kompeten. Indonesia kebanyakan sapu-sapu ya. Anjing lucu banget tuh. Aduh. Ya mungkin ya karena ini sih bukan bagiannya ataupun orang yang kompeten ngerasa kalau sistemnya nggak bagus, dia bisa jadi nggak maksimal juga. Iya. Cuma ya mungkin lo harus siap-siap kali Bang. Apa? Karena kompeten kayaknya ada lo. Ya, gue sih nunggu presiden langsung nelfon gue. Lo udah siapin itu kemeja putih? Kalau soal BGN, untuk jadi ketua BGN gue belum siap Yud. Tapi kalau untuk ngisi webinar udah siap. Karena Pandit Suci ada webinarnya di tanggal 14 Juni 2026 jam 10 pagi. Kita judul webinarnya adalah menjadi lucu dalam waktu 120 menit. Apa aja kita di sana Bang? Kita akan apa maksudnya gimana? Yang kita jelaskan tuh apa? Bagaimana membuat premis, bagaimana membuat setup yang bagus, benar. Bagaimana mencari punchline, bagaimana menjadi pribadi yang baik. Pokoknya kita akan ngajarin gimana cara menulis komedi dan teknik menulis komedi ini bukan cuma berguna buat seorang stand up komedian. Kalau lu profesional di bidang lu, sales atau mahasiswa atau apapun yang suka nampil di depan umum, ini berguna banget. Cara ikutannya mencairkan suasana. Betul. Bahkan buat deketin cewek pun bisa karena kalau humoris lu akan jauh lebih disukain sama cewek pasti. Dihargai di tongkrongan. Bener. Kalau nggak ada lu nggak rame itu. Jadi ikutan webinarnya, linknya ada di deskripsi video dan kita ada Saweria juga. Betul. Linknya ada di deskripsi video juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.